Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayat dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya berada di Museum Dirgantara di Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Museum Dirgantara dan juga mengenai benda-benda peninggalan sejarah dari penerbangan ke Dirgantara Indonesia. Museum Dirgantara ini dulunya adalah pabrik gula yang kemudian oleh pemerintahan Jepang dijadikan sebagai gudang logistik. Dan pada saat ini tempat ini dijadikan Museum Dirgantara oleh pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk menyimpan sebagai benda-benda bersejarah mulai dari pesawat hingga peninggalan-peninggalan kedirgantaraan pada zaman dahulu. Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala adalah museum yang digagas oleh TNI AU untuk mengabadikan peristiwa bersejarah dalam lingkungan TNI AU. Bermarkas di Kompleks Pangkalan Udara Adi Sucipto Yogyakarta, museum ini sebelumnya berada di Jalan Tanah Abang, Bukit, Jakarta dan diresmikan pada 4 April 1969 oleh Panglima Angkatan Udara Laksamana Rusmi Nuryadin, lalu dipindahkan ke Yogyakarta pada 29 Juli 1978. Pada ruangan pertama museum ini merupakan ruangan di mana berbagai informasi mengenai isi museum, sejarah terdirinya museum, dan juga beberapa tokoh-tokoh pendiri museum ini. Terdapat juga beberapa kepala staf angkatan udara dari masa ke masa. Di ruangan berikutnya terdapat berbagai foto dokumenter mengenai peristiwa dan sejarah dari kedirgantaraan Indonesia. Kemudian terdapat pula berbagai miniatur dari pesawat-pesawat yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kemudian di sini juga terdapat beberapa foto mengenai pesawat-pesawat, dan juga dalam ruangan ini terdapat beberapa informasi terkait dengan pesawat yang digunakan Indonesia di masa lampau. Kemudian di ruangan selanjutnya terdapat berbagai miniatur orang yang mengenakan berbagai seragam dari TNI AU, mulai dari seragam PDL hingga seragam PDH yang digunakan oleh para anggota TNI dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian pada bagian ini yaitu peninggalan atau kenang-kenangan dari mantan kepala staf angkatan udara, mulai dari seragam hingga pernak-pernik yang dipamerkan di museum ini. Kemudian di ruangan selanjutnya yaitu ruangan penyimpanan dari berbagai jenis pesawat-pesawat yang pernah dioperasikan di Indonesia. Pesawat-pesawat ini dipamerkan di Museum Dirgantara sebagai edukasi dan pengetahuan untuk para pengunjung agar mereka tahu bahwa Indonesia pernah memiliki berbagai macam jenis pesawat yang pernah dioperasikan pada zaman dahulu.
332 Super Puma yang diproduksi dari Prancis. Heli ini mulai dipergunakan oleh TNI AU sejak tahun 2002 untuk memperkuat Skadron Udara 6 Lapangan Udara Atang Senjaya Bogor. Di samping saya ini adalah pesawat N250 yang dibuat oleh Bapak B.J. Habibie. Pembuatan prototipe pesawat N250 Gatot Kaca dimulai pada tahun 1992. Pesawat pertama kali di Indonesia ini dibuat dari latar belakang letak geografis Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau. Karena alasan itulah Bapak B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi terdorong untuk membuat pesawat terbang. Dan jadilah pesawat terbang N250. Di samping saya ini adalah pesawat bomber Tupolev Tu-16 yang didatangkan langsung dari Uni Soviet untuk dalam rangka operasi Trikora pembebasan Papua Barat. Tugas spesifik dari pesawat bomber ini adalah menenggelamkan kapal milik Belanda yaitu Karel Doorman. Di belakang saya ini adalah pesawat N12 yang merupakan produksi negara Jerman yang diresmikan di Museum Dirgantara oleh Panglima TNI pada tanggal 28 April 2018. Di samping saya ini adalah jet tempur F-5 Tiger yang dibuat di Amerika Serikat oleh perusahaan Microsoft Corporation pada tahun 1980. Pesawat ini digunakan dalam berbagai operasi di Indonesia seperti operasi Timur Timur, operasi panah di Nagro Aceh Darussalam, dan pengamanan di ibu kota Jakarta. Pesawat F-5 Tiger ini diresmikan oleh Marsikal Hadi Cahyanto pada tahun 2017 dan diletakkan di Museum Dirgantara sebagai koleksi bersejarah. Sekian dari saya mengenai cerita singkat dari Museum Dirgantara. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.